Jangan senang melihat orang susah, jangan susah melihat orang senang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi kita semua sepanjang malam ini, malam tadi. Dan Ia membangunkan kita dalam rahmat-Nya. Kita mengikuti Ekaristi Kudus pagi ini sebagai ucapan syukur atas rahmat, berkat, dan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang senantiasa berlimpah dicurahkan atas kita umat-Nya. Dalam Injil kita dengarkan Yesus yang merupakan wajah belas kasih Allah memberikan sentuhan kasih yang menyembuhkan bagi si kusta. Jika engkau mau, sembuhkan aku. Dan Yesus mengatakan, aku mau, engkau sembuh. Sapaan yang melegakan hati, sapaan yang membuat si kusta itu bergembira bersorak. Dia memuliakan Tuhan setelah mengalami sapaan dan sentuhan yang menyembuhkan. Marilah kita di awal Ekaristi ini kita menyucikan hati kita, kita menyesali dosa dan kesalahan kita, kita mohon ampun dan kerahiman Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga hati kami terbuka terhadap Roh-Mu, agar dapat menangkap semua sabda yang mewartakan nama-Mu, agar kami langsung mengenal Dia, sabda-Mu sendiri yang patut dipercaya dan penuh cinta kasih, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, seluruh mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh kebahagiaan di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula, sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referensi. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Pada hari ini kamu
kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai aku dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. 40 tahun lamanya aku muak terhadap angkatan itu. Maka aku berkata, mereka ini bangsa yang sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dan murka aku. Sebab itu mereka takkan masuk ke tempat istirahatku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada pepatah Cina yang berbunyi, "Jangan senang melihat orang susah, jangan susah melihat orang senang." Pepatah ini mengajak kita sekalian untuk senang melihat orang senang, bahagia melihat orang bahagia, senang dan bahagia melihat orang lain hidup baik. Tetapi jika ada orang yang senang dan bergembira melihat orang menderita, itu artinya orang itu punya hati jahat, hati busuk. Dia senang melihat orang lain menderita. Penulis surat Ibrani mengatakan kepada kita sekalian supaya kita waspada agar jangan di antara kita ada orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya dan meninggalkan Allah yang hidup. Bahkan dia mengatakan supaya kita saling menasihati setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, katakanlah.
supaya jangan ada di antara kita yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena jika orang hidup dalam situasi hati yang jahat dan busuk, tegar hati, dan membiarkan diri untuk masuk dalam tipu daya dosa, maka tak mungkinlah ia berbuat baik dan ingin orang lain hidup baik. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus justru menampilkan sesuatu yang beda. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Ia peduli dengan orang lain. Ia berbelas kasih terhadap orang lain. Dan si kusta itu melihat dalam diri Yesus wajah Allah yang berbelas kasih. Dan dengan imannya itu, ia mengizinkan, seakan mengizinkan, Yesus, jika engkau mau, tahirkan aku. Dan Yesus katakan, aku mau, engkau tahir. Jamahan sentuhan dan sabda Yesus yang penuh kuasa itu memberikan kekuatan, menyembuhkan. Dan si kusta itu segera tahir. Ia dengan gembira sukacita menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang lain. Kendati Yesus katakan jangan cerita, tapi sukacita itu tidak bisa disimpan. Ia pergi wartakan karya kasih Allah yang nampak dalam kuasa sabda dan sentuhan kasih Yesus yang menyembuhkan. Mari kita semua dalam perayaan Ekaristi ini berdoa supaya Tuhan membantu kita sekalian, supaya kita punya hati yang baik, hati yang bersih. Kita mohon Tuhan jamah kita semua dengan kuasa sabdanya untuk menyucikan kita, bukan dari kusta, tetapi mungkin juga kusta dosa kita, agar dengan hati bersih kita pun juga mampu melihat kuasa kasih Allah yang nampak dalam diri sesama kita. Kita senang dan bahagia melihat orang lain hidup baik, bahagia, dan kita juga senang dan bahagia melihat hidup kita baik. Si penderita kusta itu berkata, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat membersihkan saya. Terharu oleh belas kasihan Yesus yang mengulurkan tangan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah bersih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda penyembuhan-Mu, atas putra-Mu yang menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada manusia. Kami mohon semoga kami selalu memperhatikan sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu semoga juga. kita sekalian dan semua orang yang kita doakan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Mari kita Allah. pergi wartakan kasih dan damai Tuhan, kita diutus. Amin.